Lama dari satu, apa dia? Yang di sini mana? Oh. Keren, sekolah. Hormat, gerak. Tiga, gerak. Sebelum acara marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pertemuan berikut ini kita masih dapat bertemu kembali untuk melanjutkan materi minggu sebelumnya. Itu kita lanjutkan KD 3.6, memahami prinsip kerja sistem injeksi bensin. Jadi di sini kita mulai mengenal sistem PGMFI. Apakah dari saudara-saudara yang sudah mengetahui apa itu PGMFI? Belum. Biasanya ini terdapat pada motor Honda, kendaraan Honda. Di dekat kepala roda lambang FI, fuel injection. Jadi motor ini telah menggunakan teknologi injeksi. Nama teknologi injeksi pada motor Honda ini dinamakan dengan PGMFI system, atau singkatan dari Programmed Fuel Injection. Definisi sistem PGMFI, sistem injeksi, yaitu sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap kendaraan. Jadi sistem injeksi ini semua kerja sistem mesin, sistem kelistrikan, sistem bahan bakar telah diatur oleh komponen elektronik yang ukurannya cukup kecil. Jadi mesin ini dapat bekerja secara otomatis, bisa dikontrol secara otomatis oleh komponen-komponen sistem PGMFI ini. Jadi tidak perlu lagi penyetelan-penyetelannya. Ya, perbandingan karburator dan sistem PGMFI bisa kita lihat sama-sama. Ini perbedaan komponennya. Di sistem injeksi ini, komponen-komponen dilengkapi oleh sensor-sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi segala suatu kondisi mesin, putaran mesin, suhu kerja mesin, dan bukaan throttle, katup throttle-nya. Apakah dari saudara-saudara yang sudah paham apa bedanya karburator dengan injeksi? Kalau ada yang tahu silahkan angkat tangan. Belum. Jadi dari gambar yang tampak ini bisa kita ambil kesimpulannya. Untuk sistem karburator ini hanya menggunakan CDI, capacitor discharge ignition. CDI ini hanya mengatur kapan saatnya busi memercikan bunga api. Dan sedangkan pada sistem injeksi ini telah dilengkapi banyak sensor. Ada sensor TP, IAT, engine temperatur, engine speed, exhaust gas. Jadi dari sensor-sensor ini nanti kondisi mesin bisa deteksi secara real. Bagaimana nanti putaran mesinnya, bagaimana suhu kerja mesin. Jadi nanti dideteksi oleh sensor. Sensor ini mengolah data berupa sinyal, lalu mengirimnya ke otak. Jadi bilang lagi, sistem injeksi pada sepeda motor dapat kita kelompokkan pada 3 kelompok. Yang pertama input, proses, dan kontrol. Input, kontrol, dan output. Jadi yang input ini seluruh sensor yang terdapat
pada sistem injeksi ini bisa kita sebut dengan sebagai input. Jadi ini beberapa letak sistem komponen BGM-FI. Dari beberapa sensor ini, sensor TP, sensor O2, sensor EOT, dan sensor TKP. Sensor-sensor ini berfungsi untuk mendeteksi segala suatu kondisi mesin, mengolah data dari kondisi mesin tersebut, diolah berupa sinyal listrik, lalu dikirimkan ke ECM ini. ECM ini yaitu Engine Control Module. Ini merupakan otak atau kontrol dari sepeda motor ini. Lalu dari ECM ini nanti mengolah lagi data tersebut, data dari sensor. Dia akan memerintahkan output vector. Jadi yang dikontrolnya adalah injektor ini. Injektor ini berfungsi untuk mengatur penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Jadi konsumsi bahan bakar pada sepeda motor injeksi ini telah dikontrol secara elektronik. Dikontrol secara elektronik sesuai dengan kondisi real kendaraan tersebut. Nah, di bagian sistem aliran bahan bakar, sistem injeksi ini juga pasti berbeda dengan sistem karburator. Kalau sistem karburator, dia hanya menggunakan sistem gravitasi. Letak selangnya di bawah dan mengalir ke tempat yang rendah menuju karburator. Sedangkan pada sistem injeksi ini menggunakan fuel pump. Jadi aliran bahan bakar ini bertekanan. Diinjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Jadi bahan bakar ini kita simpan di dalam tangki. Dalam tangki ada fuel pump. Fuel pump ini berfungsi untuk menghasilkan tekanan, menghasilkan aliran. Jadi aliran ini menuju injektor untuk sistem alirannya. Jadi untuk yang di sini pada sistem motor konvensional kita kenali dengan karburator, dan pada sistem motor injeksi kita kenali dengan throttle body. Jadi fungsi throttle body di sini berfungsi untuk mengatur berapa banyak jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Kalau pada karburator berfungsi untuk mencampur udara dalam bahan bakar dan mengatur berapa jumlah campuran yang masuk ke dalam ruang bakar. Ini letak komponen sistem penyiaran bahan bakarnya. Di dalam tangki bahan bakar terdapat pompa bahan bakar. Di pompa ini tentunya mesti ada saringan, fuel suction filter, dan ada regulator. Jadi di dalam pompa ini ada seperti motor listrik. Motor ini menghasilkan putaran yang menghisap minyak lalu mendorongnya menuju injektor. Jadi tekanan di dalam aliran ini diatur oleh pressure regulator. Tekanannya 294 kPa. Jika tekanan melebihi, maka regulator ini akan membuka katup dan mengembalikannya bahan bakar ke dalam tangki kembali. Nah, jadi lebih jelas lagi, ada sistem alirannya dari fuel suction. Pertama, sebelum masuk ke pompa, tentunya bahan bakar disaring untuk keamanan komponen tersebut. Ada pompa dan ada regulator. Lalu fuel feed hose. Jadi selang untuk sistem injeksi ini Panah-panah yang mengarah ke bawah pada pressure regulator menunjukkan atau menjelaskan tentang apa? Baik. Jadi tadi kan pompa ini menghasilkan tekanan 294 kPa. Diatur tekanannya oleh regulator. Nah, jika tekanan telah melebihi dari standarnya, yang nanti dapat mengkhawatirkan pecahnya selang bahan bakar. Jadi maka dari itu, untuk menjaga tekanan ini tetap stabil, maka digunakanlah pressure regulator ini. Regulator pengatur tekanan. Jadi apabila telah melebihi tekanannya dari 294 kPa, maka katup yang ada pada regulator ini membuka alirannya. Jadi aliran bahan bakar tadi kembali lagi ke tangki. Jadi tekanannya dijaga stabil tetap 294 kPa. Paham? Paham. Paham. Lanjut. Nah,
sistem kerja pompa. Pasti kita semua ini pasti menggunakan, ada yang pernah menggunakan sepeda motor injeksi kan? Udah. Jadi pompa ini pasti bekerja. Diam. Jadi sewaktu kita menghidupkan kunci kontak, kan ada lampu injeksi itu hidup 2 detik. Jadi fungsinya itu seperti ini. Sewaktu kita menghidupkan kunci kontak di posisi on, maka pompa ini akan bekerja selama 2 detik, lalu mati kembali. Fungsinya adalah untuk mensuplai bahan bakar ke injektor agar bahan bakar ini standby. Jadi nanti pas mau di starter, motor ini dapat langsung hidup. Kalau kita mau hidupkan langsung motor, itu kunci kontak langsung start. Nanti takutnya bahan bakar tidak cukup untuk membakar, bahan bakar tidak cukup untuk melakukan pembakaran di mesin, sehingga mesin nanti tidak performa tidak baik lagi. Nah, ini pengukuran tekanan pompa bahan bakar. Ini mohon diingat, dicatat atau boleh difoto. Nanti kita praktekkan nanti di bawahnya. Bagaimana cara pengukuran tekanan pompa bahan bakar ini? Bentar, Pak. Nah, dulu. Selesai. Nah, lagi ini sudah pengujiannya. Kita akan foto dulu, nanti kita praktik di bawah. Betul, kawan. Nah, komponen sistem injeksi yang selanjutnya itu injektor. Inilah bedanya, terletak bedanya orang menyebutkan sepeda motor injeksi. Yang injeksi itu, ini sebenarnya komponennya injektor. Injeksi itu ada kerjanya, yang nama komponennya injektor. Jadi komponen ini berfungsi untuk menginjeksikan, menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Jadi pensemprotan bahan bakar lagi didapat pada karburator, tetapi di saluran masuk. Udara dihisap oleh piston. Sewaktu katup masuk membuka, maka ECM, engine motor modul, memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar. Jadi semprotan bahan bakar ini tergantung dari data-data yang dapat dari sensor tadi. Jadi ingatkan yang tadi, komponen injeksinya ada 3, input, kontrol, dan output. Yang input ini seluruh sensor mendeteksi kerja dari mesin tersebut. Kontrol ini ECM mengontrol bagaimana nantinya output bisa bekerja. Jadi keunggulan sistem injeksi ini adalah hemat bahan bakar. Jadi bahan bakar yang digunakan, bahan bakar yang dipakai untuk kerja motor tersebut sesuai dengan kebutuhan motor tersebut. Ini motor mau mendaki, ini motor mau jalan menanjak, akselerasi, kecepatan tinggi, kecepatan penuh, beban sedang. Jadi telah diatur oleh sistem elektronik ini. Jadi tentunya sistem ini hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Lanjut. Nah, ini ya. Ini lagi yang paling beda nanti dari sistem karburator, throttle body ini. Kalau pada sistem motor konvensional bisa disebut dengan karburator. Kan tidak tahu semua karburator kan? Nah, jadi di sistem injeksi ini tidak lagi namanya karburator. Karburator itu berarti karburasi, pencampuran antara udara dan bahan bakar. Nah, jadi di sini throttle body ini mengatur berapa banyak jumlah udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar tersebut. Jadi fungsinya itu mengatur udara. Terletak sensor-sensor di sana nanti. Nah, mungkin ini hanya komponen-komponen sistem injeksi lainnya. Jadi yang perlu kita pahami di sini, yang ingat lagi, sistem injeksi ini terdiri dari 3 komponen. Input, kontrol, output. Jadi itulah makanya sistem injeksi ini lebih hemat bahan bakar, ramah lingkungan, dan mudah perawatannya. Kenapa mudah perawatannya? Karena sistem sepeda motor ini telah dikontrol secara elektronik, jadi tidak perlu lagi penyetelan secara manual. Seperti karburator, kita perlu menyetel tinggi gas, putaran idlenya, slow mesin, dan angin ke tangan bengkel kan. Jadi pada sistem injeksi ini tidak perlu lagi
Dan satu lagi problem sepeda motor deteksi ini, ketika sepeda motor kita mengalami gejala kerusakan, jadi di sistem deteksi ini telah dilengkapi dengan lampu MEL, malfunction indikator lamp. Jadi lampu kuning ini, sewaktu kunci kontak kita hidupkan, nanti dia akan menyalakan selama 2 detik, lalu mati. Jadi fungsi lampu ini juga sebagai lampu pendiagnosa kerusakan sistem deteksi ini. Jadi dia akan memberi kode kepada kita bahwa sepeda motor kita itu mengalami kerusakan. Jadi dia akan memberi kode dengan berupa kedipan. Kedipan yang terdapat pada lampu ini ada 2 kedipan, itu kedipan panjang dan kedipan pendek. Nah, ini kedipan panjang, ini kedipan pendek. Kedipan panjang ini biasanya lamanya 1,3 detik dan kedipan pendek 0,3 detik. Jadi artinya jika kedipan panjang itu bernilai 10 dan kedipan pendek bernilai 1. Nah, kita masuk sebagai contoh. Coba Aldi jelaskan untuk 12 kedipan, berarti berapa jumlah kedipan lampu MEL tersebut? Jika kedipannya 1 panjang, nilainya 10, dan jika yang pendek, nilainya 2. Nah, jadi sebagai contoh, jika injektor ini mengalami kerusakan di referensi kita ini, jumlah kedipannya ada 12. Nah, jadi apakah benar 12 lampu ini menyalakan kedipan atau bagaimana? Ya, ada kedipan. Ada. Kedipannya cuma 3. 1 panjang. Yang 1 panjang tadi nilainya 10. Nah, jadi 1 kedipan panjang, 2 kedipan pendek. Nah, jadi nilainya 12. Betul kan? Coba Ramon yang untuk kira-kira sensor O2, coba jelaskan berapa kedipan yang terdapat dalam lampu ini. Sensor O2 ya. Apabila sensor O2 ini mengalami kerusakan, maka kan lampu ini nanti mendeteksi kerusakannya. Jadi berapa dia mengasih kode kepada kita? 12 kedipan. Coba jelaskan yang 3 tu. Panjang. Berapa kedipan panjangnya? 2 kali kedipan panjang. 2 kali kedipan pendek. Nah, jadi ini mohon diingat lagi, mohon dicatat. Nanti kita pas praktik di bawah nanti saya akan nanti membuat cover setting pada sepeda motor, dibuat gambar pada sepeda motor. Nanti coba selesaikan masalahnya. Ingat nanti kodenya. Nah, jadi dari awal bisa lampu ini mengetahui kerusakan. Jadi tidak lagi sama sepeda motor karburator. Kalau sepeda motor karburator, kalau dia rusak nanti kita meraba dulu. Ini apa rusaknya ya? Apa rusaknya ini ya? Jadi kalau sepeda motor injeksi ini cuma berdasarkan kode ini aja lagi. Kode lampu ini. Jadi kode lampu ini aja lagi. Jadi kita mengetahui kan kode lampu ini. Kedipannya 7. 7 itu berarti EOT. Jadi kita langsung periksa sensor EOT. Jadi tak perlu lagi sensor yang lain kita kerjakan. Hanya membuang waktu. Jadi setelah kita mendapatkan kode kerusakan pada sistem deteksi tersebut. Jadi langkah kita selanjutnya adalah tentunya memperbaiki. Kita perbaiki kerusakan yang ada pada sensor tersebut dengan cara misalnya konektornya bongkar, kita pasang kembali, atau kabelnya terputus, kita sambung kembali. Jadi setelah aman ini semua, kita ada kunci kontak tidak lagi terbaca oleh lampu MEL tadi kan. Tetapi di dalam ATM-nya, dalam otaknya masih menyimpan kode kegagalannya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya nanti sepeda motor kita tidak lagi mendapat informasi yang lebih baik seperti yang sebelumnya, karena di otak motor tersebut masih menyimpan kerusakan. Jadi langkah kita selanjutnya menghapus, reset sistem injeksi. Untuk menegakkan reset injeksi. Saya reset dulu. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum reset ini,
pastikan dulu ECM tidak menyebabkan kegagalan. Jadi ini reset nanti ini biar lebih gampang lagi, nanti kita praktek aja di bawah nanti ya. Nah, Siap. kalau mau teori ini kita nanti membentuk, nggak masuk kepala kan. Nah, jadi lebih baik kita praktek nanti di bawah. Setelah dulu ini yang perlu dicatat, kamu mau difoto, ganti pakai uang mudah. Enggak. Ini nanti kita praktik dari bawah nanti. Dia lebih mudah, lebih mudah memahaminya. Dan satu lagi, setting yang terdapat atau reset yang terdapat pada sistem sepeda motor injeksi, terutama pada motor metik, ada 3 reset. Yang pertama itu reset ECM. Reset ECM ini berfungsi untuk menghapus seluruh kegagalan yang tersimpan dalam otaknya. Jadi ketika mesin telah dibongkar mesin atau lepas saja baterainya aki dari motor tersebut, kan putus rangkaian kelistrikannya, putus rangkaian elektroniknya. Jadi agar sepeda motor kita ini lebih baik lagi, performanya lebih mantap lagi, harus kita reset, harus kita lakukan reset ECM. Setelah reset ECM, baru kita lakukan lagi reset TP. Reset TP ini agar slow atau putaran stasiun dari motor kita aman. Tidak perlu kita setting seperti karburator. Dan yang ketiga ada reset mode, setting attitude, yaitu setting ketinggian berdasarkan ketinggian. Jadi ini ada ketinggiannya. Biasanya kita untuk naik Sumbar ini hanya memakai mode 1. Ketinggiannya 0 sampai 2000 meter atas permukaan laut. Jika lebih dari itu pakai gunakan mode 2, mode 3 dan mode 4. Nah, jadi proses-proses ini nanti lebih baik kita lagi langsung praktekkan saja nantinya. Biar lebih mudah, lebih gampang, lebih mudah memahaminya. Nah, ini lagi tambahnya, kalau sensor ini rusak, Pak, bagaimana kalau ini pasang? Ini nggak normal motor saya, hidup sebagiannya susah. Nah, jadi ini ada sensornya, ada kegagalan fungsinya, ada gejalanya. Misalnya yang rusak IAT, intake air temperatur. Nah, jadi walaupun ini rusak, gejalanya tidak ada, masih tetap bisa beroperasi normal. Cuma nanti nanti di bahan bakar, kita lebih bahas lagi. Kalau injektor ini, kalau injektor yang rusak, pastilah motor tersebut tidak akan dapat bekerja. Karena tidak ada bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Dia terjadi pembakaran lagi. Mesin tidak bisa hidup. Jika sensor O2 ini terletak pada gas buang di knalpot, kalau sensornya rusak, tidak ada pengaruhnya pada mesin. Mesin masih tidak bisa beroperasi secara normal. Tapi mungkin nantinya memakai bahan bakar yang boros atau tidak sesuai dengan standarnya. Nah, sama seperti ini, mesin mogok. Ini nanti bisa baca aja nanti, saya kasih filenya. Nah, mungkin sekian materi dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Kalau ada anak bapak yang masih kurang paham, silakan untuk bertanya. Selamat semua, ayo. Silakan Reza. Apa kelebihannya motor injeksi dibandingkan motor karburator, Pak? Jadi kelebihan injeksi dibanding karburator. Yang pertama dari segi pengkonsumen bahan bakarnya. Sistem karburator ini hanya mengandalkan isapan dari piston. Berapa isapan dari piston? Itu yang dikeluarkan oleh bahan bakarnya, campuran bahan bakarnya. Jadi bahan bakar ini hanya dikontrol oleh Venturi pada karburator tersebut.
berapa kita setel karburator nanti. Jadi setelnya sebelum manual, jadi tidak bisa dikontrol secara elektronik. Jika kita bandingkan dengan injeksi, sistem motor injeksi ini dikontrol oleh sensor-sensornya, sensor IAT, sensor TP, sensor jadi pada setelah motor injeksi ini semua sistemnya telah dikontrol secara elektronik. Jadi dari sensor sensor IoT dia mendeteksi suhu mesin sekarang sekian. Jadi nanti suhu ini dikirimnya ke ECM. ECM adalah data. Ini mesinnya suhu sekian. Nanti sensor putaran, sensor putaran mesin, putaran mesin sekian. Sensor beban nanti kan sensor IAT, sensor MAP. Disiapannya kuat, berarti motor ini butuh bahan bakar yang lebih. Jadi sistem komunikasinya sistem elektronik saja nantinya. Jadi sesuai kebutuhan mesin. Kalau mesin adalah datar, tidak memerlukan lagi beban, maka bahan bakar ini bisa dikontrol secara hemat. Dikirim data ke ECM. ECM nanti outputnya ada ke injektor. Nanti tidak memiliki injektor kan? Injektor semprotkan bahan bakar pada kondisi sekarang sekian volume, sekian banyak kan volumenya. Jadi sistemnya tergantung dari sensor, tergantung sistem pemakaian kita. Jadi yang kedua, yang ketiga kelebihannya ramah lingkungan. Karena sistemnya telah diatur secara elektronik, bahan bakar yang digunakan pun hemat sesuai dengan kebutuhan mesin, tentunya tidak menghasilkan lagi polusi udara. Tentunya pasti ramah lingkungan. Dan yang keempat kelebihannya perawatannya lebih mudah. Perawatan pada sepeda motor karburator kita setiap servis sebelum pakai karburator, servis karburator. Jika injeksi ini cukup reset, bersihkan, setel, periksa ada nggak kerusakan tidak. Jadi itulah mungkin beberapa keunggulan motor injeksi dibanding motor karburator. Yang lain mungkin ada pertanyaannya? Cukup? Cukup. Bisa kita praktek? Jadi praktek kita yang pertama nantinya pengenalan komponen sistem injeksi, sistem penjelasannya, belajar nanti mereset ECM, reset TP, reset mode, pengukuran tekanan pompa. Jadi mau nanti serius lagi praktek ya? Yes. Ya memang untuk teknik belajar teknik ini lebih afdolnya lagi langsung di praktek. Jadi kalau bersifat teori nanti kita mengambang. Jadi cukup sekian materi teori yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangkau saya mohon maaf. Kita siap-siap untuk di bawah praktek sesuai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari kita lanjutkan belajar dari di atas tadi. Kita masuk langsung ke praktek sistem bahan bakar injeksi. Jadi di sini kita mereview kembali. Saya akan menunjukkan beberapa komponen sistem injeksi ini. Nah, yang dari pertama yang langsung nampak ini pompa bahan bakar. Yang tadi saya bicarakan tadi, pompa bahan bakar. Ini alirannya langsung terus ke injektor. Jadi di sini nanti injektor ini yang menyampaikan bahan bakar langsung ke dalam ruang bakar. Nah, jika dibandingkan dengan Honda Beat karburator, ini sistem karburator sini. Komponennya besar. Jadi di sini diganti dengan throttle body. Di throttle body ini ada terdapat sensor TP, throttle posisi. Jadi sensor ini nanti mendeteksi bukaan gas kita ini ya. Ini kan sini lari gasnya. Berapa ketuk bukaan gas nanti terbuka. Jadi dari sensor-sensor ini akan dikirimnya ke ECU, ECM ini otaknya sini. Nah, otak ini nanti langsung mengolah data, lalu mengirimnya lagi ke aktuator, ke injektornya. Nah, nanti ke sini larinya nanti dia akan berkata mesin pembukanya sekian, bukan throttle. Jadi mesin ini butuh akselerasi, kecepatan tinggi. Ini mendeteksi suhu mesin, ada sensor LTS kan, suhu mesin tinggi. Ini mendeteksi lagi ada apa, sensor O2, campuran tidak normal. Jadi dikirim data ke ECU, ke ECM ini. Jadi ECM ini nanti mengolahnya sedemikian rupa, lalu mengoper data tadi ke injektor. Jadi inilah yang membuat sepeda motor injeksi ini lebih irit, lebih ramah lingkungan. Nah, jadi kita sudah dapat sepeda motor. Jadi yang kita akan lakukan sekarang ini adalah melakukan pemeriksaannya. Jadi untuk pemeriksaan sepeda motor ini bisa dilakukan secara manual dan bisa dilakukan secara menggunakan alat. Jadi kebetulan kita ada alat namanya HIDS, Honda Injection Diagnostic System. Jadi selain kita bisa melihat dari sini, dari gangguan di sini, kita juga bisa melihat menggunakan alat ini. Ini adalah alat resmi dari sepeda motor Honda. Jadi cara penggunaan alat ini, jadi penggunaan HIDS ini bisa tolong pegangan. Nah, jadi kabel ini, kabel datanya kita pasang ke DLC yang terdapat di samping aki data link konektor. Jadi kabel ini yang nantinya mentransfer data-data dari otak ini masuk ke panel ini, ke komputer ini. Jadi di sini kita nanti baca berapa kondisi mesin, berapa kondisi kerja mesin. Jadi kita pasangkan DLC. Jadi bagi kunci kontak. Bisa dulu. Nah, jadi kita pilih lagi di sepeda motornya. Sepeda motor apa ya? Ini kan menggunakan Beat I, CBR, spesi, Beat FI, 10-an, liter. Nah, jadi ini ada kode-kodenya. Ini gear khusus, ini ke motor metik, jadi memang merah lampunya. YTC, diagnosa trouble kode, berarti tidak ada kerusakan yang terdapat pada sepeda motor ini. Nanti sistem injeksinya dalam keadaan aman. Ini pump. Kalau merah berarti belum kerja, pompa belum kerja kan? Belum kerja, pompa mati. Ini head unicom. Jadi biar nanti pompanya bekerja, coba hidup motornya. Nah, jadi dari data-data ini kita bisa melihat putaran mesin 1500 RPM. Putaran mesin saat ini. Jadi 1500 dalam per menit putarannya. EOT berapa suhu mesin sekarang? Suhu mesin sekarang dideteksi oleh sensornya 50 derajat Celcius. Nah, dengan TP record. Nah, ini normal. 0 derajat kan bukan TP, coba gas. Berubah ini. Berubah kan? Jadi seperti inilah mekanisme cara kerja sistem ini. Kita bisa melihat di sini kan nanti putarannya kan berupa derajat. 0 derajat kan TP sekarang sensor. Coba gas lagi. Berubahnya derajat nanti akan terbaca oleh sensor di sini. Jadi sensor di sini nanti mengolah datanya mengirim data ke ECM. ECM nanti mengirim ke injektor. Ini injektor, berapa kecepatan nembak injektornya pekerjaannya. Nah, ini berubah kan? Ini berubah. Nah, berubah kan? Jadi injektor sekarang menyampaikan bahan bakar dalam kecepatan 2,7 meter per sekon. Jadi dalam 2,7 meter per sekon pas putaran ini dia. Coba gas lagi. Coba kan? Jadi konsumsi bahan bakar sepeda motor ini tergantung dari kondisi mesin.
kerjaan listrik. Jadi kita bisa melihat yang lainnya. Nah, tegangan baterai pun bisa diukur nanti 16,5 volt. Voltnya. Nah, jadi sensor-sensor di sini akan mengirim data ke CM berupa sinyal listrik, berupa tegangan. Nah, jadi berapa tegangan di sini? 1,5. Nah, jadi perubahan tegangan inilah nanti yang dibaca oleh CM. Karena sistem kontrol elektronik, kontrolnya nanti yang dibaca oleh CM sebelum mengirim ke konektor lagi. Pompa on. Dari bukan di pompa bekerja. Mode 1, tapi ketinggian aman. Sudah paham sampai di sini? Coba praktekkan. Lewat. Masih ada penggunaan ada. Sama. Misalkan dari sini. Coba lihat. Kita ingin minta operasikan. Jadi sepeda motornya. Wah. Bit. Nah, bentar. Bisa kan? Jadi cara penggunaannya sangat mudah, sangat simpel. Jadi itulah keuntungan injeksi ini selain hemat bahan bakar, hemat lingkungan juga mempermudah pengerjaan mekanik. Jadi mekanik ini cukup dengan ini atau alat manual, alat selepas kabel juga bisa untuk memperbaiki injeksi. Kebetulan kita punya alat, kita gunakan. Oke, paham kan? Oh. Lanjut. Oke, tadi kan praktik kita sudah mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada sistem injeksi. Kita gunakan tadi alatnya HIDS, Honda Injection Diagnostic System. Jadi lanjut praktik kita selanjutnya itu pemeriksaan tekanan bahan bakar, tekanan pompa bahan bakar. Jadi di sini kita gunakan alat fuel pressure gauge untuk mengukur tekanan berapa tekanan bahan bakarnya di sini. Nah, jadi tolong ikuti langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama untuk keamanan untuk safety. Pertama kita lepas dulu konektor ini, konektor pompa. Fungsinya untuk apa ini? Kita lepas pompanya. Agar tidak ada lagi tekanan dalam pompa. Sekarang kan tadi kita kunci kontak kan on. Jadi bahan bakar ada standby di sini. Bahan bakar bertekanan. Jadi kalau kita buka langsung di sini nanti bahan bakarnya akan menyemprot keluar. Dan berserak di luar. Jadi untuk apanya? Untuk lebih safety-nya kita buka dulu ini konektor. Kita hidupkan motor sampai motor tak mau nyala lagi. Motor tak boleh hidup. Setelah kita rasa tidak mau lagi, baru kita lepaskan konektor selang ini. Safety lagi, tutupi dengan manjun, kelap. Lalu kita pasangkan alat pressure gauge. Itu yang mana? Ini aja. Kehadirannya sudah terpasang melewati pressure gauge. Lalu kita pasang lagi konektor pompa ini. Pasang konektor pompa. Ini teman-teman kerja kita. Ini dulu. Tiga dulu. Ini pasang. Pompa kan.
tekanannya mulai naik. Ini standarnya kilopascal. Jadi tekanan standarnya 294 kilopascal. Jadi lebih kurang di bawah 300 sedikit. Coba di bawah. Sama kan tekanan pompa. Jadi bisa dikatakan pompa bahan bakar ini dalam keadaan baik. Jadi kalau nanti tekanannya kurang dari sini, bisa dipastikan motor akan terasa mogok-mogok, tidak dipakai, tidak bertenaga, karena pasokan bahan bakarnya akan kurang. Pompa ini hanya berfungsi untuk menghasilkan aliran bahan bakar. Jadi aliran tidak tahan oleh injektor. Karena tertahan menghasilkan tekanan. Jadi ketika injektor membuka sedikit, maka tekanan tersebut akan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Jadi maka dari itu dapat dikatakan injeksi. Jadi ada yang paham? Cukup paham? Mungkin tekanan bakar. Nah, jadi kita rasa cukup untuk praktek kali ini ya. Selanjutnya untuk pelepasan alat tadi, perintah sedikit sama seperti pemasangan tadi. Jadi kita lepas dulu konektor pompa ini. Lepas konektor pompa, kita hidupkan lagi mesin motor sampai tidak menghidup lagi. Coba perhatikan jarumnya. Hidup. Sampai nanti jangka mana motor mau mati. Jika kurang bahan bakar, mesinnya mogok-mogok itu. Tekanan 100 masih hidup motornya. Jadi tekanan habisnya 100 kilopascal. Tidak maju lagi. Jadi udah aman untuk kita lepas lagi. Tetap safety, hanya kita lanjut.